Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan yang sampai pertemuan yang ke berapa ini? Ke-6 ya. Ke-6 kalau nggak salah. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan ini, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat ini semoga tetap terasa ya, meskipun nanti Ramadan itu sudah berlalu ya. Semoga nikmat-nikmat ini tetap bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah tuntunan kita semua, role model atau contoh sebagai manusia terbaik, yang mana ketika kita mengikuti manusia terbaik, setidaknya kita kecipratan ya label terbaik dari beliau ya, meskipun kita bukan sebagai orang terbaik, tapi kalau kita ikut beliau itu setidaknya ada cipratan-cipratan berkah yang bisa kita ambil. Kemudian untuk kajian kali ini ya, kita masih membahas seputar rukun yang kedua ya. Karena rukun yang kedua ini memang kalau di kitab ini itu banyak ya, dan ini perlu ditafsir semua. Untuk rukun yang ketiga itu insya Allah di video selanjutnya ya, atau di pertemuan selanjutnya. Dan sekarang itu kita membahas rukun yang kedua yang akhir ya, kita habiskan sekalian ya. Nah, jadi itu mari kita buka untuk kajian kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, yang mana hadiahnya kita hadiahkan kepada roh Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau ya. Semoga keberkahan yang ada pada beliau itu ditularkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan mengkaji karya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Zakaria Al-Ansari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa harama nahwu lamsin. Diharamkan melakukan kegiatan yang mirip seperti menyentuh. Kakobelatin contohnya seperti mencium. Ya, kalau ini bacanya kubelah, karena yang kita bahas sekarang adalah konteks aktivitas ketika berpuasa. Berbeda kalau misalkan yang kita bahas sekarang itu konteksnya seputar sholat, maka ini bacanya bukan kubelah tapi kibelah. Itu ya. Jadi harus menyesuaikan konteks. Ini konteksnya apa? Konteksnya apa? Bacanya bagaimana gitu. Ya, itu meskipun tulisannya sama-sama qaf, ba, lam, tak marbutoh gitu ya. Jadi harus tahu. Kaku belatin contohnya seperti mencium. Wa 'alaiha iktasara al-aslu. Nah, mengenai ciuman ini dalil asal itu tidak membahasnya. Iktasara terbatas ya. Makanya di sini beliau itu harus menjelaskan. Nah, kegiatan yang mirip menyentuh ini diharamkan dengan catatan in harroka syahwatan. Harroka yuharriku fa'ala yufa'ilu taf'il. Manakala kegiatan yang mirip seperti menyentuh tadi menggerakkan syahwat, ya, itu hukumnya menjadi haram. Nah, ini diharamkan khaufal inzali karena khawatir keluar mani, ya. Apalagi yang melakukan itu anak muda, wah itu tambah. Ya, jangan sampai ya. Wa illa fatahuhu aula. Namun jika kegiatan yang mirip menyentuh tadi itu tetap dilakukan dan itu tidak menggerakkan syahwat,
maka lebih baik itu ditinggalkan. Meskipun ketika melakukannya itu tidak masalah, tapi hukumnya makruh. Ya, contohnya seperti orang yang sudah lanjut usia, ya, dia itu mencium pasangannya yang sama-sama lanjut usia. Ya, itu hukumnya nggak sampai haram tapi makruh. Itu lebih baik ditinggalkan karena nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Kan bisa nunggu nanti malam, itu aja. It yusannu lisaimi tarku syahwati. Oleh karenanya bagi orang yang berpuasa itu disunahkan meninggalkan hal-hal yang berbau syahwat, ya, meninggalkan kesenangan-kesenangan itu. Wa innama lam yuharrik atau lam yuharrak, ya. Lam yuharrik kalau saya bacanya. Nah, itu semua wa innama lam yuharrik, dan sesungguhnya itu tidak menggerakkan apa kegiatan meninggalkan syahwat tadi, itu enggak sampai menggerakkan syahwat lidhafi ihtimali adaihi ilal inzali, karena lemahnya atau minimalnya kemungkinan keluarnya mani. Ya, manakala kegiatan meninggalkan syahwat tadi itu dilakukan, ya maksimalnya atau batasnya itu yang paling aman itu tidak terjadi keluar mani, itu sudah aman, ya. Tapi batas minimalnya itu rendah lah, kalau misalkan itu keluar mani itu nggak sampai mungkin, tapi minim apa ya, nggak sampai mengeluarkan mani gitulah bahasanya, apa ya, sulit banget ya. Lidha fi ihtimali adaihi ilal inzari, karena lemahnya kemungkinan melaksanakan tarku syahwat tadi ilal inzal, sampai menuju keluarnya mani, itu terjemahnya segitu. Nah, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan syahwat yang apa ya, yang biasa dilakukan oleh manusia ketika bulan Ramadan, dan kemarin sudah ditafsir, ya, antara apa tadi, kalau yang kemarin itu istimna, ya, kemudian sekarang itu adalah qublah, ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain, dan ini masih seputar rukun yang kedua. Wahalla iftarun bitaharin. Wahalla halal iftarun, melaksanakan buka puasa, bitaharin dengan usaha. Berarti dia melaksanakan iftar itu setelah menggali informasi, lihat cuaca, lihat jam, tanya ke sana sini, ya. Itu kemudian dia memutuskan, oh sekarang sudah waktunya berbuka puasa, maka buka puasanya itu sah, ya. Otomatis ini konteksnya itu di zaman dulu loh, ya. Kalau zaman sekarang itu enak, ya. Kalau zaman dulu kan jadi harus berusaha sampai segitunya. Biwarodin wangwarihi, biwarodin dengan kabar yang datang, ya, mungkin maksudnya seperti itu. Wangwarihi, dan selain warod. Kama fi auqati sholati, sebagaimana ini berlaku di dalam waktu-waktu sholat. Jadi itu, ya, untuk waktu-waktu sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat, itu kan kita harus bitaharin, harus berusaha. Jamnya sudah menunjukkan apa enggak, kemudian cuacanya itu mendukung atau enggak, memang sudah memasuki waktunya atau enggak, lihat posisi matahari, apakah bayang-bayangnya itu sekian, ya. Kalau misalkan sholat asar itu apakah bayang-bayangnya itu sudah melebihi dari bendanya, kalau misalkan sholat duhur apakah mataharinya itu sudah zawal, ya. Itu semuanya itu harus dilakukan dengan taharin, dengan berusaha. La bi ghairi taharin, berarti la yahillu iftarun bi ghairi taharin, sehingga tidak halal atau tidak sah manakala seseorang itu melaksanakan iftar bi ghairi taharin, tanpa adanya usaha. Moro-moro, oh ya usah, sekarang puasa sekarang berbuka puasa saja. Waduh. Padahal bisa saja itu masih waktunya berpuasa, ya, ada kemungkinan di situ. Walau bindodin, meskipun itu dengan don, dengan dugaan. Dugaan itu berarti 75% benar, 25% salah, kan itu don, tingkatan don. Itu tetap tidak bisa apa ya, tidak bisa membuat orang tadi itu untuk berbuka puasa, alias buka puasanya itu tetap tidak halal, tidak sah. Karena li'annal asla baqa'un nahari, karena asal, ya, dalil asal itu menunjukkan baqa'un nahar, tetapnya siang. Sebagaimana kaidah fikih, al aslu gimana itu? Al aslu baqa'u makana ala makana, itu kan. Nah, dalil asal atau asal itu menunjukkan tetapnya sesuatu. Kalau untuk konteks berpuasa di siang hari berarti baqa'un nahar, ya, tetapnya siang hari. Tapi kalau untuk konteks sahur itu baqa'ul lail, tetapnya malam, sampai
jelas tanda-tandanya ya itu. Tapi kalau hanya sebatas dugaan itu tadi harus dikembalikan ke kaidah. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Seperti itu. Jadi itu jelas ya untuk konteks berbuka antara dengan usaha atau tanpa usaha alias dengan hanya sebatas dugaan prasangka. Nah, sekarang untuk konteks yakin. Wah, kalau yakin ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Wal yakinu dan keyakinan, ya. Gambarannya yakin itu ka'an yu'ayina, ayana yu'ayinu. Ka'an yu'ayina seperti orang tadi itu memandang dengan mata kepalanya sendiri al-ghuruba, terbenamnya matahari itu ahwatu, lebih hati-hati. Lihat mana supaya aman. Apa yang aman al-gholat atau gini. Lihat mana al-gholato saya jadikan maf'ul bih. Agar orang tadi itu merasa aman dari gholat, dari kesalahan gitu. Jadi yakin itu memang perlu ya. Sudah dilihat, oh sekarang memang benar-benar sedang terjadi terbenamnya matahari. Berarti sekarang memang waktunya berbuka puasa. Itu lebih aman ya daripada hanya sebatas dugaan. Ya, kalau dugaan itu kan semua orang bisa menduga ya tanpa berusaha. Makanya itu tidak bisa kalau dugaan itu. Nah, seperti itu. Sekarang untuk konteks syak. Syak itu berarti 50 benar, 50 salah. Wahalal dan halal atau sah ya. Tasahurun melaksanakan sahur walau bisyakin meskipun dilakukan dengan ragu atau bimbang. Fi baqa'i lailin di dalam tetapnya malam. Ya, dia melaksanakan sahur itu bimbang, ini sudah malam atau sudah terbit fajar, tapi dia tetap melaksanakan sahur, maka sahurnya itu tetap sah. Li'annal asla baqa'uhu, karena dalil asal itu menunjukkan tetapnya malam. Nah, ini lagi-lagi ya sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk konteks sahur itu adalah baqa'ul lail, tetapnya malam. Tapi untuk konteks berbuka puasa itu baqa'un nahar, adalah tetapnya siang hari. Dengan catatan manakala keduanya itu masih hanya masih prasangka dugaan, ini sebenarnya sudah waktunya atau belum gitu. Tapi kalau sudah ada dalil yang jelas kalau sekarang sudah waktunya terbit fajar, maka ya nggak boleh sahur gitu. Kalau sekarang menunjukkan ghurubu syamsi, maka sudah berhenti puasanya, waktunya berbuka. Seperti itu. Li'annal asla baqa'uhu, karena dalil asal untuk masalah sahur ini adalah baqa'uhu, tetapnya malam. Fayasihu, maka sah asaumu apa puasa ma'al akli bidanika, manakala kondisi makan sahurnya tadi itu seperti itu ya. Saya artikan seperti itu. Ma'al akli bidanika kan kalau diartikan apa adanya, ma'al akli bersamaan makan bidanika yang kondisinya seperti itu gitu kan. Alias dia sahurnya itu kondisinya itu seperti itu, maka puasanya itu sah gitu. Dengan catatan, ini tadi yang saya bilang, illam bana yabinu, illam yabin golatun, manakala kesalahannya itu belum jelas ya. Ya, dia hanya sebatas syak ya, bimbang ya. Dan ini lagi-lagi untuk konteks zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu nggak ada alasan kayak sekarang itu imsak sudah ada tandanya ya, masjid ada di mana-mana. Tapi mungkin kalau ada orang yang tinggal di hutan yang itu tidak ada suara masjid ya, suara speaker masjid, nggak ada jam, hanya mengandalkan langit, kondisi langit ya. Apalagi sekarang kalau di sini itu kondisinya itu mendung terus, mendung plus angin. Jadi memang sulit ya untuk mendeteksi sekarang itu terbit fajar atau enggak di cuaca yang seperti ini. Itu kalau orang yang tinggalnya di hutan ya. Tapi yang tinggal di desa, di kota itu kayaknya sudah nggak ada alasan ya. Falau aftara, nah ini ada kasus. Falau aftara au tasahhara bitaharin, kalau seandainya seseorang itu melaksanakan buka puasa atau sahur bitaharin dengan usaha mencari informasi sana sini, ini sudah waktunya buka atau belum, ini sudah waktunya terbit fajar atau belum, itu informasi sampai dia benar-benar mendapatkan informasi yang cukup. Ternyata wabana golatuhu, kesalahannya itu jelas ya, berarti prediksinya itu salah ya, meskipun dengan informasi yang dia dapatkan, maka batola saumuhu, puasanya itu batal ya, karena ada informasi.
La ibrata bidonni al-bayyini khata'uhu. Karena tidak ada ibrah yang menjelaskan dugaan yang jelas kesalahannya. Dugaan yang jelas kesalahannya. Berarti don dilawan dengan yakin, otomatis donnya itu kalah gitu. Nah, jadi saya contohkan seperti ini ya. Ada orang yang dia itu sahur, makan sahur. Dan dia melaksanakan sahur ini dia itu bimbang, ini ini masih waktunya sahur atau sudah waktunya terbit fajar, itu bimbang. Tapi dia itu ya sudahlah, saya sahur saja ya, sahur. Kemudian setelah sahur dia itu menjalankan puasa ya, otomatis dengan niatnya yang sudah dibaca tadi malam. Kemudian dia mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjelaskan bahwa, loh Kang, sampean tadi sahurnya kapan? Kurang lebih sejam yang lalu. Loh, sejam yang lalu itu sudah terbit fajar, sudah jam 5. Nah, karena mendapatkan informasi seperti itu, maka jelas tadi dia kan otomatis melaksanakan sahur itu melebihi batas sahur ya, otomatis puasanya itu menjadi batal atau tidak sah. Nah, contohnya seperti itu. Atau kasus yang lain, au aftara, atau orang tadi itu berbuka puasa, au tasahara, atau melaksanakan sahur bila taharin, tanpa mau berusaha, tidak mau lihat cuaca, tidak mau lihat jam, tidak mau tanya sana sini ya, tidak mau menggali informasi lah. Walam yabin al-halu, dan tidak jelas kondisinya, ini kondisi sudah terbit fajar atau sudah ghurubus syamsi, ini belum jelas, maka sahha fi tasahurihi, maka yang sah itu adalah sahurnya, karena dikembalikan ke kaidah al aslu baqa'u makana ala makana ya. Kalau dia melaksanakan sahur, itu sahurnya tetap dianggap sah. Karena apa? Karena kaidahnya itu adalah baqa'ul lail, tetapnya malam. Berarti dia melaksanakan sahur dianggap melaksanakannya ketika masih malam hari. Berbeda untuk kasus dia iftar, dia berbuka puasa. Untuk kasus iftar kan yang berlaku adalah kaidah baqa'un nahar. Berarti dia melaksanakan iftar tadi itu di saat siang hari itu masih tersisa. Berarti iftarnya itu batal. Nah, berhubung iftarnya batal itu, maka puasanya ya batal gitu. Kalau dia melaksanakan iftar. Makanya di sini yang dihitung sah itu hanya ketika sahur. Ya, sahha fi tasahurihi, maka yang sah itu adalah di dalam tasahurnya, di dalam sahurnya ya. La fi iftarihi, tidak di dalam iftarnya. Di annal asla baqa'ul lail, karena yang asal itu adalah baqa'ul lail, tetapnya malam, fil ula, di dalam yang pertama, wan nahari, dan tetapnya siang hari itu fisaniyah, di dalam yang kedua. Maksudnya yang pertama itu adalah yang sahur, yang kedua itu adalah yang iftar. Tuh. Fa in bana as-sawabu fihi ma sahha saumuhuma. Manakala jelas as-sawabu kebenaran fihima di dalam sahur serta iftar, maka sahha saumuhuma. Puasa di antara sahur serta iftar tadi itu sah. Jadi yang namanya puasa kan berada di antara sahur serta iftar. Jadi gini maksudnya, dia melaksanakan puasa itu sahurnya sudah benar ya, sudah di waktu yang tepat, tidak melebihi batas terbit fajar, dan dia melaksanakan iftar atau berbuka puasa itu memang setelah terbenamnya matahari, maka puasanya itu sah. Maksudnya seperti itu. Di sini ada domir huma ini loh yang bikin bingung. Namun jika kebaliknya, au al-gholat, manakala yang benar atau yang jelas itu al-gholatu, kesalahan, ya fihima di dalam sahur serta iftar, maka lam yasiha, maka puasanya tidak sah. Nah, jelas ini, manakala dia melaksanakan sahur tadi itu sudah melebihi batas terbit fajar, dan dia melaksanakan iftar itu sebelum ghurubus syamsi, maka jelas puasanya tidak sah. Kemudian di sini ada tambahan dari beliau Syekh Zakaria Al-Ansari, wa qauli bila taharin, ucapan saya yang bila taharin tanpa adanya usaha, disumulihi asyakka wa dhanna bila taharin, karena ini mencakup bimbang serta dugaan. Yang bila taharin tanpa adanya usaha itu a'ammu, lebih umum,
min qaulihi daripada ucapan beliau. Nah, lagi-lagi ini kembali ke kemarin ya. Ucapan beliau, ucapannya Al-Imam. Ini saya masih belum tahu siapa Al-Imam sampai saya bikin video ini. Tahu nggak yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. A'ammu lebih umum min qaulihi daripada ucapan beliau bila donin fil ula, tanpa adanya dugaan fil ula untuk yang pertama. Maksudnya yang pertama tadi itu yang baqaul lail ya, untuk konteks sahur. Nah, itu untuk masalah sahur serta iftar. Sekarang untuk konteks kondisi kondisi manakala orang itu melaksanakan sahur ya. Ketika melaksanakan sahur itu di mulutnya itu masih ada makanan, ternyata sudah terbit fajar, bagaimana? Walau tola'ah, kalau seandainya terbit fajar, wa fihi ta'amun, sedangkan di dalam mulutnya itu masih ada makanan, falam yabla syai'an minhu, kemudian dia tidak menelan sedikit pun dari makanan tadi, ya, gambaran tidak menelan sedikit pun itu bi antarahahu, dia membuangnya atau melepehnya, buah gitu. Au amsakahu, atau dia langsung menahan, tidak diteruskan, ya tidak ditahan terus ya, otomatis nanti dilepeh. Tidak diteruskan kegiatan mengunyahnya itu, ditahan, ya. Bifihi, di dalam mulutnya, maka soha saumuhu, puasanya tetap sah, ya. Wa in sabaqo ila jawfihi minhu syai'un fil ula, meskipun sebelumnya itu sudah ada sedikit makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Fil ula, di waktu sahur ya. Jadi ketika sahur, jadi dia itu nggak tahu kalau sekarang itu sudah sudah terbit fajar ya, sudah terbit fajar, itu dia nggak tahu. Dia masih aja makan. Kemudian dia dikasih tahu oleh temannya, "Hei bro, sekarang sudah terbit fajar." Kemudian dia ditahan, kemudian dilepeh, buah, kemudian dibersihkan, puasanya tetap sah. Ya. Di annahu law ja'alahu fi fihi naharan lam yuftir. Karena sesungguhnya lau ja'ala, nah di sini ja'ala itu adalah af'alu syuru' ya, salah satu itu di bab af'al muqarrabah. Jadi artinya di sini bukan menjadikan tapi mulai. Karena sesungguhnya kalau seandainya orang tadi itu mulai untuk menahan ya, atau tidak menelan sedikit pun dari makanan, fihi, di dalam mulutnya, naharan, di siang hari, lam yuftir, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya otomatis, karena tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam rongga kerongkongannya ya, dia ditahan. Itu tidak membatalkan puasa. Ya enggak hanya ditahan. Ditahan kemudian dilepeh. Fabil ula idza ja'alahu fi fihi lailan. Maka yang lebih utama manakala dia mulai untuk tidak menahan atau tidak menelan makanan tadi fihi, dalam mulutnya, lailan, di waktu malam hari ya, karena di waktu malam hari itu lebih terjaga. Meskipun kalau nantinya ada sedikit makanan yang masuk, itu kan nggak membatalkan puasa, kan nggak puasa kalau malam, seperti itu. Amma idza bala'a syai'an minhu fayuftir. Nah ini jelas ya, manakala ada sedikit makanan yang tertelan, maka itu membatalkan puasa. Wa qali falam yabi syai'an minhu aula min qalihi. Nah, ucapan saya yang falam yabi syai'an minhu ya, ini ucapan saya Zakaria Al-Ansari, yang kalau diartikan falam yabi syai'an minhu itu adalah dia tidak menelan sedikit pun dari makanan, itu aula, lebih utama, min qalihi, daripada ucapannya beliau. Lagi-lagi ucapan beliau. Siapa beliau ini? Ya Al-Imam itu ya. Wiraf'ihi ihama annahu law amsakahu bifihi yuftiru wa laysa kadzalik. Karena beliau itu, yang Al-Imam itu menjunjung tinggi dugaan ini. Dugaannya itu bunyinya annahu law amsakahu bifihi yuftiru. Kalau seandainya orang tadi itu menahan makanan tadi di dalam mulutnya, itu yuftiru, itu tetap membatalkan puasa. Itu pendapat Al-Imam, tapi disanggah sama Syekh Zakaria Al-Ansari. Tidak begitu, walaysa kadzalik ya, tidak begitu saudara-saudara. Itu menurut beliau ya. Ini adalah perbedaan ulama dan ini adalah rahmah. Nah, itu kondisi pertama, manakala ketika dia sahur ya, dia masih ada makanan di mulutnya, kemudian tiba-tiba itu waktu
terbitnya fajar, dia itu masih ada makanan, kemudian makanan tadi itu ditahan, kemudian nggak sampai dikunyah-kunyah lagi, didiamkan, kemudian dilepeh, itu puasanya tetap sah. Nah, sekarang kondisi yang lain. Aukana tulu al-fajri mujami'an. Atau ketika terbit fajar, orang tadi itu kondisinya itu mujami'an, sedang jima sama istrinya. Nah, ketika terbit fajar datang, itu langsung fanaza'ahanan, dia langsung mencabut seketika. Ya, mencabut badannya dari pasangannya, maka soha saumuhu, puasanya tetap sah. Wa in anzala, meskipun dia sudah keluar mani, ya berarti kalau sudah keluar mani statusnya ya dia berhadas besar dan dia wajib mandi besar. Tuh. Namun puasanya tetap sah. Litawalludihi min mubasyaratin mubahatin, karena dia mengeluarkan diri dari mubasyarah, bersentuhan kulit yang mubahah, yang mubah ya. Namanya hubungan suami istri kan mubah ya, boleh. Namun ketika sudah terbit fajar, status yang awalnya mubah berubah menjadi haram. Dan itu ketika dia mendapatkan informasi itu atau dia tahu bahwa sudah terbit fajar, dia langsung mencabut. Meskipun sudah keluar mani. Fa'in maka salam yasiha saumuhu. Manakala dia tetap aja jima, ya lam yasiha saumuhu, puasanya tidak sah. Wa illam ya'lam bituluhi, meskipun dia tidak tahu kalau sekarang sudah terbit fajar, ya. Dia baru tahunya, baru ngehnya itu dikasih informasi gue, bro, itu sudah terbit fajar, ngapain kamu masih sebegituan? Ya, saya kan nggak tahu, bro, ya. Itu puasanya tetap tidak sah, ya, tidak sah. Makanya hati-hati. Illa ba'dal muksi, kecuali setelah mukus, setelah menetap diri, ya menetap sama istrinya, ya. Fanaza'ah hina alima, kemudian dia langsung mencabut diri setelah tahu kalau terbit fajar. Ya mungkin dikasih tanda atau alarm di HP, ya. Ketika nanti titit atau alarm, itu berarti sudah terbit fajar. Kita selesai 1 menit sebelum terbit fajar. Nah, itu pasalnya tetap sah, ya. Wa lam yabqa minal laili illa ma yasa'u al-ilaju la an-naza'u. Dan yang tersisa dari malam tersebut itu hanya waktu yang dia mampu untuk ilaj, untuk memasukkan itu ke dalam itu. La an-naza'u, bukan ketika mencabut. Ya, ini enggak usah saya bahas, ya. Fa'an Ibni Khairan, diriwayatkan dari Imam Ibnu Khairan, itu beliau mana'a al-ilaj, beliau mencegah al-ilaj. Ya. Al-ilaj memasukkan itu ke dalam itu. Sedangkan wa'an ghairihi, sedangkan untuk selain Imam Ibnu Khairan itu jawazuhu, memperbolehkan. Maksudnya di sini itu ketika otomatis sebelum terbit fajar, ya. Ketika sahur mungkin. Ketika sahur itu Ibnu Khairan itu tidak boleh untuk hubungan suami istri. Tapi ulama lain, boleh lah, kan masih malam. Ya, itu ya. Maksudnya seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Jadi seperti itu untuk kajian kita di sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.